Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Obed Batlayar. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa berjumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan hari ini tanggal 24 April 2020. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, berbicara kepada kami. Biarlah roh-Mu menerangi pikiran dan hati kami, memberikan kami pemahaman yang dalam, supaya firman-Mu pada pagi hari ini tidak terbuang percuma, tapi firman-Mu akan menolong kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang besar atas kehidupan kami. Berbicara kepada kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan tanggal 24 saya beri judul renungan ini, kalau Tuhan itu besar, kenapa cari yang lain? Mari kita buka bersama di dalam Mazmur pasal 96 ayat 4. Mazmur pasal 96 ayat 4. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, untuk kita dapat memahami ayat ini lebih clear, maka saya mencoba melihat terjemahan yang lain. Mari kita lihat terjemahan yang lain. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia ditakuti di atas semua ilah. Karena besarlah Tuhan, patut sekali Ia dipuji-puji. Hebatlah Ia di atas segala dewata. Sebab besarlah Tuhan dan sangat terpuji, harus ditakuti lebih dari segala dewa. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia layak disegani di atas segala Allah. Maha besar Allah dan sangat terpuji. Ia patut ditakuti lebih daripada segala ilah. Karena Tuhan maha besar dan besar puji untuknya, Dia harus ditakuti di atas semua Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini dengan berbagai terjemahan dan versi, maka kita menemukan sebenarnya pemazmur hendak menjelaskan tentang betapa besarnya Tuhan itu. Dengan berbagai julukan, dengan berbagai nama saudara-saudara, kalau Bapak Ibu membaca seluruh kitab Mazmur, maka pemazmur ini karena dia begitu dekat dengan Tuhan, maka dia menjelaskan dengan berbagai nama dan julukan tentang Allah yang begitu besar. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini dengan cepat saya ingin menyampaikan sebuah pesan Tuhan yang begitu kuat dalam hati saya ketika saya membaca ayat ini. Pemazmur hendak menjelaskan bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang kecil, tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat besar, yang harus ditakuti oleh segala ilah, segala dewata, segala dewa, segala Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian kalau Allah kita besar, maka kemudian muncul pertanyaan pada kondisi kita hari-hari ini. Bagaimana supaya di dalam kondisi kita yang sukar ini kita bisa mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab hari-hari ini banyak orang goncang, banyak orang khawatir, banyak orang gelisah, ada yang susah tidur, ada yang begitu takut dengan masa depan dan berbagai hal yang lain dengan kondisi yang sukar hari-hari ini. Pertanyaan ini muncul, bagaimana supaya dalam kondisi yang sukar ini kita bisa mengalami kebesaran Tuhan yang begitu dahsyat, sehingga ditakuti oleh segala dewa, segala dewata, segala ilah, segala Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Nah di dalam renungan firman Tuhan saya mendapatkan dua kebenaran. Saya berdoa biarlah kebenaran ini akan menolong kita untuk mengalami kekuatan Tuhan di hari-hari yang sukar ini. Kebenaran pertama Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kondisi ini maka yang pertama, ini pesan Tuhan yang pertama, Tuhan itu lebih besar daripada pikiran kita. Sekali lagi, ini pesan Tuhan yang pertama. Untuk memahami kebesaran Tuhan, dan agar supaya kebesaran Tuhan itu nyata dan real di dalam kehidupan kita di hari-hari yang sukar ini, maka Bapak Ibu dan saya, kita tidak boleh membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Tuhan itu lebih besar dari pikiranmu dan pikiranku. Pikiran kita kecil saudara-saudara, sementara rancangan Tuhan itu begitu besar. Rencana Tuhan itu begitu besar. Dia Allah yang begitu besar melampaui pikiran kita. So ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika usaha kita mulai goncang, ketika bisnis mulai goncang, ketika mulai di PHK, ketika turunnya omset, ketika income mulai menurun, bahkan mungkin ada yang tidak mendapatkan income sama sekali, tidak mendapatkan pemasukan sama sekali. So Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kondisi ini, dengar, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita.
Lalu kemudian kita mulai stres dan kita depresi. Kemudian kita khawatir, kita nggak bisa tidur. Kita nangis-nangis dan berkata, mati aku pasti mati. Bagaimana dengan anak-anakku? Bagaimana dengan makan kami? Kalau kondisi ini lama, bagaimana dengan hidup kami dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ketika ada perkataan itu keluar dari mulut kita, ketika ketakutan itu muncul dalam pikiran dan hati kita, pada saat itu engkau sedang membatasi Tuhan dengan pikiranmu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata dalam kitab dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 9 sampai 8. Perhatikan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Hei, dengar Bapak Ibu Saudara. Kata Tuhan, sebab rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita, bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang besar. Saya percaya jalan-jalan Tuhan yang akan Tuhan bawa kita adalah jalan-jalan yang indah. Jalan-jalan di mana kita akan menikmati kebesarannya yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. So, mulai hari ini, mulai berpikir yang besar. Jangan pikirkan hal-hal yang kecil, sebab Allah kita besar. Karena itu pikirkanlah hal-hal yang besar. Yang percaya katakan amin. Ketika sakit, jangan berkata mati aku. Jangan. Saudara berkata, aku pasti sembuh, sebab Allahku besar. Katakan amin. Ketika Bapak Ibu menghadapi goncangan di dalam bisnis dan usaha, omset mulai menurun, atau bahkan sekarang mungkin ditutup dan tidak ada income sama sekali, tidak ada pemasukan sama sekali, saya mau beritahu, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita dan kondisi kita hari-hari ini. Izinkan kebesaran Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. I believe, saya percaya, ketika kita mempercayai Tuhan dan mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, maka hari-hari yang sukar ini justru kita akan mengalami kebesarannya yang luar biasa. Sebab rancangannya itu rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. So, pesan Tuhan yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, jangan batasi Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan itu besar, kenapa cari yang lain? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gelisah? Kenapa kita harus khawatir? Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, kecemasan itu ada karena kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang kecil ini. Pikiran kita kecil, coy. Sekalipun mungkin rambutnya kising, nggak ada lagi rambut bagian atas. Maaf Bapak Ibu ya, ini agak botak di sini sehingga Bapak Ibu kelihatannya otaknya agak sampai di belakang. Sekalipun kondisimu seperti itu, hei dengar, itu terlalu kecil dengan besarnya Tuhan kita, dengan kehebatannya yang luar biasa. Karena itu saya berdoa di dalam nama Yesus, biar kebenaran ini akan menolong kita untuk membuka pikiran kita dan membiarkan kuasa Tuhan yang hebat, yang besar itu real dan nyata di atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Itu pesan Tuhan yang pertama. Dalam kondisi ini supaya kita bisa mengalami kebesaran Tuhan, maka yang pertama, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Tuhan itu lebih besar dari pikiran kita. Yang kedua, untuk mengalami kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka yang kedua, percayalah bahwa karena Tuhan itu Allah yang besar, maka Dia sanggup menolong kita. Wow, haleluya. Ini statement yang membuat hati saya begitu bergelora, Bapak Ibu Saudara. Percayalah kalau Tuhan kita itu adalah Allah yang besar. Kalau Dia besar, maka Dia sanggup menolong Bapak Ibu dan saya. Yang percaya katakan amin. Dia Allah yang lebih besar dari segala masalah kita. Dia Allah yang lebih besar dari kuasa iblis. Dia Allah yang lebih besar dari sakit penyakit kita. Dia Allah yang lebih besar dari hutang-hutang Bapak Ibu. Dia Allah yang lebih besar dari apapun di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia Allah yang besar. Kalau kesadaran ini ada di dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, saya mau berdoa, saya mau mendorong. Kalau kesadaran ini ada bahwa Allah kita Allah yang besar, maka jangan cari yang lain. Kalau ada dua pribadi, ada satu yang lemah, ada satu yang kuat, tentu kita akan mencari yang kuat, bukan? Kalau ada yang, kalau kita membutuhkan duit, ada orang kaya, ada orang miskin, tentu kita mencari orang kaya, bukan? Orang yang bisa menolong kita. So, dengar baik, saya mau beritahu, tidak ada di bawah kolong langit ini, tidak ada satu pribadi pun yang lebih besar dari Tuhan kita. Tuhan kita lebih besar. Dengar dari berbagai terjemahan, semua itu harus tunduk kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, hanya Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Di bawah kolong langit ini hanya Tuhan. Karena itu izinkanlah
kita mulai mempercayai bahwa Dia pasti menolong kita. Dalam kondisi apapun, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Yang percaya katakan amin. Karena itu kalau ada masalah, jangan cari yang lain, cari Tuhan saja. Katakan amin. Kalau ada masalah, kalau ada sakit penyakit, kalau ada pergumulan, jangan cari yang lain, cari Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dengan menggerakkan siapa saja dan menyatakan kuasanya untuk menolong saudara dan saya. Alamilah kebesaran Tuhan di dalam hari-hari kita ke depan. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku deklarasikan kebesaran-Mu yang luar biasa yang diungkapkan oleh pemazmur itu menjadi real dalam kehidupan kami. Sekalipun hari-hari yang sukar, tapi kami percaya Tuhan kami Tuhan yang besar. Kami tidak mau membatasi kebesaran Tuhan dengan pikiran kami yang kecil. Kami membiarkan kebesaran-Mu real dan nyata atas kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Engkau besar, maka Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami alami kebesaran-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.